Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas D akan membahas terkait urbanisme, urbanisasi, dan dampaknya terhadap terbentuknya squatter dan slum area. Urbanisme dikaitkan dengan perilaku hidup atau cara hidup di kota. Urbanisme dapat disebut juga sebagai suatu proses perubahan masyarakat dari yang semula berciri pedesaan menjadi masyarakat berciri perkotaan. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jumlah peningkatan penduduk kota yang signifikan tanpa didukung dan diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, fasilitas umum, aparat penegak hukum, perumahan, penyediaan pangan, dan lain sebagainya tentu adalah suatu masalah dari urbanisasi. Faktor pendorong dan penarik terjadinya urbanisasi. Faktor pendorong yang pertama, kehidupan kota yang lebih modern. Yang kedua, sarana dan prasarana kota lebih lengkap. Dan yang ketiga, banyak lapangan pekerjaan di kota. Untuk faktor penariknya sendiri, yang pertama, lahan pertanian semakin sempit. Yang kedua, diusir dari desa asal. Dan yang ketiga, memiliki impian kuat menjadi orang kaya. Urbanisasi tentunya dapat membawa dampak baik apabila dimanfaatkan secara tepat. Keuntungan adanya urbanisasi diantaranya yang pertama, memodernisasikan warga desa, menambah pengetahuan warga desa, dan menjalin kerjasama yang baik antar warga di suatu daerah. Laju urbanisasi berdampak pada meningkatnya kebutuhan hunian perkotaan menjadi sangat tinggi, sedangkan lahan yang tersedia sangat terbatas dan akses terhadap tanah di perkotaan pun sangat sulit. Sehingga, masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin perkotaan akhirnya terpaksa tinggal di tanah yang ilegal seperti lahan milik negara tanpa izin atau perilaku squatting dan membentuk permukiman kumuh yang tidak beraturan atau slum area. Orang atau masyarakat yang tinggal di tanah orang lain maupun tanah negara tanpa hak dan otoritas hukum disebut dengan istilah squatter. Sedangkan, squatter area merupakan daerah permukiman di kawasan kota yang berdiri di lahan ilegal, seperti tanah negara, tanah swasta, maupun tanah perorangan. Misalnya yaitu permukiman yang ada di pinggir rel kereta api, di sempadan sungai, dan permukiman yang ada di kolong jalan tol. Yang kedua yaitu slum area. Slum area merupakan daerah yang sifatnya kumuh dan tidak beraturan yang terdapat di daerah perkotaan. Slum area identik dengan kondisi permukiman yang jorok, sangat padat dan penuh sesak yang dihuni oleh orang-orang yang sangat miskin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, slum area ditandai dengan ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana-prasarana yang tidak memenuhi syarat, seperti jalan dan drainase yang buruk, tidak memiliki layanan sanitasi yang baik, dan pasokan air bersih serta listrik yang tidak memadai. Untuk mengurangi dan mengubah permukiman kumuh maupun ilegal di berbagai negara, diperlukan strategi seperti pemindahan permukiman kumuh atau relokasi slum, peningkatan kondisi permukiman kumuh, dan perencanaan kota dengan pembangunan infrastruktur kota yang luas dan disertai dengan proyek perumahan umum yang dapat diakses oleh masyarakat yang tidak mampu. Sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan di Indonesia, urbanisasi secara terus-menerus terjadi di DKI Jakarta. Masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk mengadu nasib di Jakarta. Masyarakat yang berangkat ke ibu kota dengan tujuan ekonomi cenderung hanya bermodalkan kepada kenekatan semata, tanpa adanya keterampilan serta tingkat pendidikan yang mumpuni untuk mengikuti persaingan di ibu kota yang begitu ketat. Sehingga, tanpa keahlian serta pendidikan yang tinggi, sebagian dari mereka yang memiliki modal pas-pasan beralih ke sektor informal seperti pedagang asongan, PKL, dan sebagainya. Sebagian lainnya jatuh ke dalam perangkap kemiskinan, tidak memiliki pekerjaan dan hidup sebagai pengangguran, menjadi penggelandangan, pengamen, bahkan bertindak kriminal. Sehingga, urbanisasi yang terjadi secara terus-menerus di Jakarta menjadi salah satu penyebab kemiskinan di ibu kota. Masyarakat yang telah bermigrasi ke ibu kota dan jatuh dalam perangkap kemiskinan tentunya tidak mampu untuk mengakses hunian yang layak karena harga tanah di Jakarta sangatlah tinggi. Masyarakat yang tidak mampu akhirnya merasa tidak punya pilihan lain selain tinggal di kawasan kumuh dan atau kawasan ilegal yang tidak layak huni. Berdasarkan data BPS, rumah tangga yang memiliki hunian yang layak dan terjangkau di DKI Jakarta pada tahun 2022 hanya mencapai 36,23%. Artinya, sebanyak 63,77% lainnya tidak memiliki hunian yang layak. Oleh sebab itu, tak heran jika masih ditemukan banyak pemukiman yang berdiri di lahan ilegal atau squatter area dan pemukiman kumuh atau slum area di DKI Jakarta. Salah satu pemukiman ilegal atau squatter area sekaligus pemukiman kumuh atau slum di DKI Jakarta yaitu pemukiman yang berada di kolong jembatan layang Kampung Melayu. Dulunya, di kolong jembatan layang Kampung Melayu terdapat pemukiman kumuh yang sebagian besar dihuni oleh para pemulung. Namun, sejak tahun 2015, pemukiman tersebut direlokasi oleh pemerintah Kota Jakarta Timur dan kolong jembatan layang Kampung Melayu diubah menjadi taman yang digunakan untuk publik. Sekian review materi pokok bahasan urbanisme dan urbanisasi serta squatter dan slum area. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.